Bang. Iya. Ya Allah. Ayo selamat tahun, pokoknya semangat terus, jangan lupa traktir adek. Mail joget dong sekali please. Mail kenapa sih Mail kok dandanannya hari ini? Iya kan? Kenapa? Gue pudel loh, gue pudel. Mail Bagini bukan Mail Bagini enggak? Gue pudel ya, gue pudel. Sama wanita. Ya lo kan dia topeng monyet. Mail ya. Joget. Ya, lagi. Oh, lagi. Lagi. Ya. Lagi. Oke. Lagi. Ayo. Itu pakai barang putih tahu. Sekarang tahun. Masih gimana kan di sini? Jamar lo pertama mau dinaikin dulu. Menurut undang-undang, jadi bukan sebuah prestasi. Silakan datang ikutin proses di atas. Di lantai 3 prosesnya diikutin. Saya ingatkan saja, bukti-bukti sudah ada semua. Jadi semua bukti sudah ada, bukti saksi sudah ada, bukti surat sudah ada, bukti visum sudah. Silakan. Jadi menurut hukum, orang yang dilaporkan jangan lagi membantah, diem pun boleh. Ya, jadi kita dalam proses ini saya serahkan sepenuhnya kepada penyidik. Kami tidak akan menanggapi hal-hal yang di luar proses hukum. Seperti itu. Bang Fahmi kan Kanikis kita tahu suka bikin meme-meme soal Dr. Asman gitu kan ya. Apakah caranya Bang Fahmi sendiri melindungi klien supaya nggak ada laporan terkait pencemaran nama baik itu gimana Bang? Apanya? Ada kekhawatiran nggak Kaniki dilapor ke atas pencemaran nama baik dengan bikin meme-meme segala macam kayak gitu Bang? Nggak ada, saya nggak nanggapin itu lah. Itu haknya Nikita. Yang ditanya itu proses hukumnya seperti apa. Jadi di dalam perkara ini mungkin semuanya biar paham. Kan banyak sekali nih, salah satunya ya ada yang bilang supaya dimediasikan lah, dipertemukan lah, dilakukan apa RJ lah segala macam. Yang jelas itu mustahil semua dilakukan. Tidak ada sebuah kalimat perdamaian. Tidak ada kata perdamaian yang akan muncul dalam perkara ini. Yang ada ikutin proses hukum sebagaimana yang diatur di dalam hukum. Ancamannya perkara ini 5, ikutin saja prosesnya. Jadi jangan berharap ada sebuah hal di mana kita akan memaafkan atau perkara ini terjadi sebuah perdamaian, itu mustahil. Oke, Bang Fahmi tadi sempat disinggung soal apa penelantaran. Pihak Fadil sempat menyinggung soal penelantaran anak. Ada dugaan penelantaran anak, gimana Bang? Perkaranya di atas, prosesnya di atas, tindak pidana terkait perlindungan terhadap anak, dugaan ada kejahatan terhadap anak di bawah umur, itu saja. Tapi pihak Niki mempersiapkan diri terkait dengan laporan ini. Jadi ini laporannya ada di atas. Siapkan diri Anda ke atas. Pihak Niki maksudnya menanggapi hal tersebut seperti apa Bang? Ada Bang? Ngapain kita tanggapin hal-hal yang nggak jelas? Kalau Anda tanyain bagaimana proses iki, bagaimana alat bukti, bagaimana visum, saya jelaskan. Tapi hal-hal yang tidak ada relevansinya, karena proses ini saya ingatkan sekali lagi, dugaan tindak pidana kejahatan terhadap anak di bawah umur. Anaknya Nikita Mirzani, anak yang di bawah umur, belum 18 tahun pada saat kejadian. Ingin tahu masalahnya? Anda ingat-ingat apa kejadian pada bulan April, kejadian pada bulan Juni, Juli. Udah itu saja saya kasihkan. Lebih lanjut, Anda persiapkan diri. Persiapkan diri yang baik, supaya datangnya tidak telat, supaya tidak bingung, tiba-tiba sakit, dan sebagainya. Yang beda sih kelas jawaban pengacara yang terintegrasi. Terima kasih. Sesuai alur. Pak yang mau ditanyakan. Sebelah juga bawa 11 pengacara katanya mendampingi. Ini jangankan sebelah, 20 boleh, 50 boleh. Di atas itu hanya dibolehkan maksimal 2.
Itu pun kalau ada tempatnya. Biasanya kalau satu wajib, ya, wajib satu orang mendampingi terlapor. Itu wajib. Kalau banyak-banyak saya juga bisa ngumpulin banyak, tapi ngapain? Ini perkara sebetulnya adalah terkait dengan tindak pidana dugaan anak. Jadi tolonglah dilindungi anak. Yang di atas pasti dikasih hak untuk mendampingi. Ada syarat-syaratnya seseorang bisa mendampingi dalam perkara ini adalah seorang advokat. Bagaimana seorang advokat itu nanti pasti akan ditanya di atas. Mau 10, mau 20, pasti hanya 1 maksimal 2 yang boleh mendampingi. Yang lainnya silakan duduk-duduk di pelataran di jalan. Boleh, nggak ada masalah. Kalau perlu ditambah lagi, nggak ada masalah. Bang Fahmi melihat kehadiran Dr. Oki memberikan. Oh, ini dokter luar biasa. Ini luar biasa. Jadi dia punya peran yang sangat penting dalam proses ini. Saya buka saja. Perannya sangat penting. Pada saat situasi di mana saya akan mengambil sikap, semuanya saya serahkan dia dan Edwin. Dia yang berkomunikasi langsung dengan Laura. Saya, Niki, saya tarik Niki ke dalam, keluar. Mereka berdua yang berkomunikasi di dalam. Silakan dia bisa menceritakan. Dia punya peran penting bagaimana dia bisa dengan tenang membawa Laura sehingga Laura itu ikut untuk dilakukan proses hukum dalam perkara. Itulah. Gimana, Dok? Silakan dokter yang Ya menjelaskan. pokoknya kalian udah tahu sendiri ketika waktu kita menolong Laura dari apartemennya untuk kita bawa, itu kan masih dalam keadaan histeris. Mungkin kita cukup tahu juga mungkin dalam keadaan shock juga, maka Laura dalam keadaan seperti itu. Tapi kalian setelah di tengah perjalanan dengan kami, saya dan Bang Edwin sudah ngomong dari hati ke hati, sudah sangat tenang sekali sehingga dia dapat melakukan visum yang pertama pada saat itu. Itu juga maka dari itu kami dengan Bang Fahmi, dengan Bang Edwin juga gitu bagaimana ini Laura menjadi lebih tenang karena dia pikirkan pada saat itu dari pihaknya kami akan melakukan ABCD. Itulah saatnya kami untuk menjelaskan ke Laura kalau di sini kami ingin menolong dia. Untuk saya belum kayak gitu, tapi sudah dengan Bang Edwin. Dr. Oki, tapi di waktu di mobil sempat kira kalau dokter itu sempat shock melihat si Laura tuh histeris gitu. Ya kaget, tapi kan saya masih dalam batas wajar melihat dia anak di bawah umur kan dalam tekanan juga, diduga dalam tekanan, jadi ya kita maklumi. Dok akan terus membantu Laura untuk mengawal kasus ini tuh. Terlepas menolong Laura atau tidak dalam kasus ini saya melihat ini bentuk kita sebagai manusia. Ada kasus anak di bawah umur yang dalam ya di kasus hukum seperti ini memang kita sebagai manusia harus bertindak. Artinya melihat dari sisi kasusnya, Dok. Iya dong, harus. Sebagai manusia kita harus punya sikap untuk kasus ini yang sangat menurut saya keji. Dok, sempat ada pengakuan ketika itu yang notabene akhirnya dokter Di luar kapasitas. Oke. Terima kasih dok. Bang. Oh iya. Ya, kalau mau tahu keadaan Lauranya sudah tenang. Pada saat divisum, dia masuk dalam proses itu di rumah sakit sendirian, tenang. Semuanya disuruh keluar. Edwin semua disuruh keluar. Ya, ini anak sudah dalam keadaan doa. Kemarin nih kita juga sudah mengirimkan buku sesuai dengan permintaan. Kalau bertemu, saya tidak mungkin bertemu. Saya harus izin sama ibunya. Saya saja lawyernya Niki izin sama ibunya, sama Nikita. Jadi orang lain sudah mustahil bisa bertemu. Ya, jadi yang punya hak kita miliki. Buku apa bang yang diminta sama Saya belum tanya bukunya. Yang jelas pasti buku kaitannya sama agama atau apa. Karena memang dia hobi membaca. Laura itu anak pintar. Anak pintar itu. Oke. Terima kasih ya bang. Ya, jadi terima kasih rekan-rekan. Tadi kita melihat ya untuk VA didampingi oleh kuasa hukum sudah datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian dari tadi ya setelah datang kemudian untuk penyidik sudah menyiapkan pertanyaan yang jelas untuk VA ya untuk kasus yang dilaporkan oleh NM. Itu. Sejauh ini mungkin berapa pertanyaan nanti? Pertanyaan sekarang ada 21 ya yang disiapkan 20. Tapi sekarang sudah berkembang 21.
Kemudian setelah ini masih tahap memintain keterangan dari VA. Ya, jadi untuk memperjelas kasus yang dilaporkan oleh NM. Itu. Kondisi Fadel sampai pukul berapa? Yang jelas pertanyaan-pertanyaan sudah disiapkan, kemudian juga tunggu saja pasti selesai nanti di-update kembali. Itu. Kondisinya sekarang gimana Fadel? Oke. Ya untuk sementara masih dimintain keterangan. Itu masih dimintain keterangan oleh penyidik. Masih sehat ya, Sehat. Ibu, berarti kan tadi pertanyaan disiapkan 20 ya? 20, Sekarang ya. sudah memasuki pertanyaan 21. Akhirnya kan ada poin-poin yang kemudian menjadi pendalaman oleh penyidik. Pasti. Mungkin bisa itu terkait apa Ibu? Ya, yang pasti terkait dari laporan NM. Ya. Jadi LM ya, jadi itu putrinya. Kemudian yang kasus yang dilaporkan berhubungan dengan undang-undang yang jelas ya, dari kesehatan, kemudian perlindungan anak, lanjut dari KUHP. Itu yang pasti didalami oleh penyidik. Itu. Kira-kira akan ada berapa pertanyaan Ada perkembangan lagi. Pasti ya. Jadi dari penyidik sudah menyiapkan pertanyaan. Nanti kita update kembali yang jelas. Oke, ada pertanyaan titipan dari Nikita mungkin terkait dengan ini. Ya, jadi penyidik itu memperjelas kasus yang dilaporkan oleh NM. Nanti apakah malam ini pada bisa dikatakan bisa pulang ke rumah? Ya, untuk sementara ini penyidik meminta keterangan dari VA ya, kasus yang dilaporkan oleh NM. Itu yang pasti ditanyakan. Kemudian keterangan-keterangan dari VA dikompilir atau dijadikan satu untuk bahan ya, untuk bahan pemberkasan. Itu pasti. Ibu, kondisinya Fadel sendiri kan bisa tenang kah atau tegang atau kayak gimana dijawab pertanyaan? Yang jelas untuk VA masih di atas dimintain keterangan, dan kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh penyidik dijawab oleh VA. Itu. Tegang nggak Bu dia mau jawab pertanyaan Bu? Nanti kita tanya kembali ya. Yang jelas yang diberikan keterangan dari VA itu sudah dikompilir atau dijadikan berkas oleh penyidik. Itu yang berarti dalam arti kata sampai saat ini penyidik juga masih belum tentu untuk langsung menahan Fadel atau seperti apa? masih ini masih tahap memintain keterangan, klarifikasi ya. Kemarin undangan klarifikasi. Jadi ini memang dimintain keterangan seputar kasus yang dilaporkan oleh NM. Itu tentunya. Tapi ada kemungkinan seperti langsung ditahan karena pasalnya kan ini lebih dari 5 tahun. Ada kemungkinan ditahan. Kemungkinan juga sangat kuat gitu, apa bisa langsung ditahan gitu? Masih dalam penyidikan. Jadi ini dalam penyelidikan. Tadi Fadel banyak membantah nggak sih Bu Nurma dari pernyataan penyidik? Itu nanti kita tanya kembali di penyidik. Karena penyidik yang lagi memeriksa atau memintain keterangan. Bu, artinya sampai saat ini polisi belum dapat menyimpulkan apakah sudah ada dugaan tindak pidana atau belum, artinya masih dalam pengembangan begitu Bu? Masih di dalam pengembangan. Jadi ini masih dalam tahap penyelidikan. Ya. Ada penyidikan lanjutan ya Bu? Ya. Ada penyidikan lanjutan. Nanti iya, jadi ada tahap-tahapnya. Jadi dari penyelidikan, jika memang masuk unsur atau saksi, kemudian barang bukti jelas, nanti kita naik menjadi penyidikan. Ini tadi kan ada kakaknya datang juga berdua ya, kakaknya 2 orang datang, apakah itu juga langsung diperiksa atau seperti apa? Ya, untuk sementara ini memang mendampingi ya, di penyidik itu ada dari kuasa hukum, kemudian dari keluarga ya, baik dari kakak, kemudian dari orang tua, dari VA. Itu yang sekarang ada. Jauh ini saksi yang sudah diperiksa itu berapa orang? Untuk saksi ada 11 yang sudah diperiksa ya. Jadi kalau VA berarti 12 itu. Bu, artinya untuk dalam aturan sendiri untuk melakukan pemeriksaan klarifikasi itu ada batas waktu maksimal nggak sih Bu, atau memang sesuai dengan perkembangan di dalam aja? Iya, jadi memang kita minta klarifikasi. Ya, jadi kita ini dalam
tahap penyelidikan. Oke, ya. Jadi ada waktu maksimal. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Mas Guntur.